Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada laptop HP HP ProBook 4320S yang mana ini barusan ganti SSD tapi tidak sempat ya tadi didokumentasikan. Jadi aslinya ini hard disk tapi ganti SSD ke 128 GB. Dan sekarang dia mau install ulang. Oke, ini kita mau install ulang saja langsung ya. Ini sedikit agak ngangkat. Ini saya sudah siapkan flash disknya, colok dulu. Ini kita coba pakai partisi yang MBR ya, langsung dinyalakan, kemudian tekan F10 ya. Untuk HP compact itu masuk BIOSnya tekan F10. Ini kebanyakan tekan jadi langsung kayak gini nih. Oke, jadi ini isinya seperti ini. Kita langsung ke sistem configuration-nya ini sebenarnya. Mari kita coba cek dulu sistem information-nya tuh. Jadi Core i3 M330 ya, serinya, RAM-nya 4 GB. Kemudian yaitu saja yang ada di bagian sini, SSD-nya tidak terbaca. Ini jamnya kita mau ganti dulu di menu file ini ya. Ini bulan 12, sebenarnya tanggal 17 ini. Salah. Mau pindah ke sampingnya, ini saya pakai tab ya. Jadi ini tahunnya saja yang beda, 2023. Saya enter dulu mungkin mana dia? Tab. Jadi mau nambahnya pakai atas bawah saja. Jadi tidak perlu ketik angka-angka ya. Oke, ini sudah selesai untuk jamnya. Oke, sama. Benar. Jadi kita sudah oke. Kemudian tekan enter ya biar balik ke sini lagi. Sekarang kita ke bootnya itu ada di sistem configuration security. Ini apa ini isinya, tidak ada yang perlu diutak-atik ya, langsung ke boot sistem configuration. Ini di boot option kita enter. Ini USB nya harus enable ya, enable. Kalau disable nanti tidak bisa boot lewat USB. Ini saya juga menggunakan USB jadi harus pakai DVD. Tapi untuk Windows 10 zaman sekarang DVD biasa sudah tidak cukup lagi. Oke, kalau ini mau dicentang juga boleh, tidak ya sudah dibiarkan saja. Kemudian saya makanya yang legacy. Kalau mau pakai GPT sepertinya ini harus dicentang nih, tapi saya pakai MBR ya, atau legacy. Jadi ini yang harus kita utak-atik. Jadi ini sebentar saya cek dulu. Sebenarnya sudah benar ya, USB hard drive-nya ini flash disk di atas sekali sudah benar. Tapi kalau mau ngubahnya silahkan ditekan enter dulu. Terus misalnya nih hard disk ini saya mau naikkan, ini saya tekan enter ya. Kemudian ini saya mau hard disk ini mau saya naikkan, saya pakainya apa ini, plus yang di samping backspace tuh ya, di keyboard di samping backspace, jadi dia sudah naik. Sedangkan yang lainnya tidak perlu saya otak-atik, sebenarnya USB ini saja. Tadi kalau USB ini posisinya adalah seperti ini, nah maka ini harus dinaikkan karena kita lewat flash disk. Naiknya pakai plus ya, nah, kalau turunnya pakai minusnya yang di sebelah plus ya, pokoknya deretan backspace. Oke, ini sudah benar. Sekarang untuk save-nya kita tekan enter saja. Enter. Oke, kemudian kita save. Save change di yes. Sekarang kita exit saja. Kita yes dulu. Oke, harusnya ini langsung masuk ke flash disk nanti. Oke, tekan sembarang. Oke, saya informasikan lagi untuk Gen 1 ini biasanya saya pakainya versi 19H2 ya. Jadi saya tidak pakai versi di atas itu. Ini saya pakainya 19H2 karena saya pernah ngalamin itu susah nyari driver VGA nanti. Intel GMA, masih pakai Intel GMA kalau Gen 1.
Kalau Gen 2 dan selanjutnya itu sudah pakai Intel HD untuk prosesornya ya. Jadi ada sebenarnya ada apa untuk gen ke atas itu ada sebenarnya untuk drivernya. Cuman kadang agak rumit saja, atau bisa menggunakan driver pack nanti ditumpu lagi pakai Snappy driver. Oke, ini sudah mulai. Ini tadi RAM-nya 4 GB ya, jadi dia masih standar. Yang diubah itu hanya SSD saja. Ini seperti biasa, pilih yang tengah, tekan I, pilih Indonesia, oke. Kemudian di next, install now. Jadi ini hanya akan dibuat sistem saja, mungkin sistem saja, atau 128 GB ya. Bentar ya, I don't have product key. Improve. Kita next. I accept. Kita next lagi. Kita stop install Windows Advance. Oke, ini kita hapus dulu ya. Tadinya memang sudah diinstal ini, tapi pakai Windows hanya untuk testing saja. Totalnya ini 120 GB, jadi mungkin tetap saya bagi C sama D karena yang tidak ada harddisk. Jadi C nya ini saya buat 50 GB, 50.000, tulis saja di sini. Jadi ini ya cukup C nya, ini D nya. Nah, balik ke partisi 2 nih, di C nya kita next. Oke, kalau yang pilih partisi 3 tadi nanti di D installnya. Oke, jadi untuk 50 GB itu sebenarnya Windows-nya itu cukup untuk program-program standar, tapi kalau pakai program-program arsitek misalnya atau di install game itu tidak cukup ya. 128 GB itu untuk sistem saja terkadang tidak cukup. Tapi kalau hanya program standar untuk Office plus online, 50 GB C itu cukup. Mungkin kita tunggu dulu seperti biasa proses installnya ya.
Oke, kita lanjut, pilih Indonesia, yes. US ya, yes. Skip. Ini I don't have, kemudian continue with image setup. Oke, nanti restart lagi, balik lagi ke I don't have ya biasanya. Oke, I don't have lagi, continue with image setup lagi. Ini kasih nama saja ya sesuai dengan laptopnya. Next. Password tadi tidak usah ya, kecuali punya pribadi dan mau di password sendiri, boleh di sana tadi atau boleh di dalam. Save. Oke. Ini saya pakainya ini 19H2, update terakhir saya dapat itu Januari 2023 atau 2022 gitu. Nah, habisnya itu kan dapatnya yang 19H2 yang 22H2 yang masih ada update sampai sekarang. Udah muncul juga 23H2. Jadi ini ada ciri-cirinya nih ya, kalau 19H2 itu seperti apa. Tapi ini bisa diupdate, tetap bisa diupdate. Nanti setelah kita install, kita langsung update saja 19H2-nya, dapat versi yang agak baru. Atau kalau tidak mau diupdate juga tidak masalah. Oke, nanti saya tunjukkan salah satu ciri 19H2 dibanding yang 22H2. Itu ada yang langsung nampak, ciri-cirinya langsung nampak ada. Oke, alhamdulillah ya sudah masuk ke desktop. Jadi ciri-ciri yang paling nampak saya sebutkan tadi nih, Microsoft Edge-nya ini masih lambangnya seperti ini ya, masih seperti Internet Explorer. Sisanya sih dia hampir sama. Kemudian yang lain juga hampir tidak terlihat ya. Jadi ini kita cek dulu nih. Ini driver LCD-nya ini sepertinya sudah terinstall, driver prosesornya maksudnya ya. Apakah benar? Tapi nanti kalau mau di driver lagi juga boleh. Aduh, salah. Device Manager. Display adapter. Itu masih Microsoft Basic Adapter. Nanti kita install ya. Kita install. Jadi ini kalau bagi yang pakai driver pack, silakan driver pack versi 16. Kalau versi 17 dianya tidak terbaca biasanya driver Intel Game A nya tidak terbaca. Jadi pakailah driver pack 16 atau 14. Habis itu kalau mau ditumpu lagi juga tidak masalah ya, tapi untuk drivernya lebih saya sarankan yang versi 16. Oke, ini untuk install ulangnya tidak sampai 20 menit, cepat ya, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.